Jangan lupa tekan tombol like-nya agar Mimin semangat uploadnya, dan jangan lupa intip keranjang jualan Mimin, siapa tahu ada yang menarik. Pagi ini Byakta bangun agak kesiangan. Hari ini juga ia memutuskan untuk tidak pergi ke kantor. Ia ingin istirahat sejenak untuk memulihkan tenaganya. Suasana rumah tampak lenggang, entah kemana semua orang, tapi ia tidak peduli itu. Ia hanya ingin ke kamarnya dan menghempaskan tubuh lelahnya di kasur, itu saja. Ia berjalan sambil memegang kepalanya. Dengan malas ia menaiki satu persatu anak tangga untuk menuju kamarnya. Penampilannya tampak sangat berantakan. Kemeja yang ia pakai kemarin masih melekat di tubuhnya dengan kancing yang terbuka bagian atasnya, terlihat acak-acakan. Ia masuk ke dalam kamar, berjalan menunduk menuju kasur king size-nya. Namun tiba-tiba teriakan seseorang menyadarkannya dan langsung melihat siapa pemilik suara memekakkan telinga itu. Audrey, jelas Audrey. Karena hanya dia yang bebas keluar masuk kamarnya selain Bibi Lauren ataupun Bastian. "Pejamkan mata!" teriak Audrey penuh ancaman. Gadis itu menuding wajah Byakta dengan jari telunjuknya, sedangkan tangan satunya lagi berusaha memegang handuk yang hampir jatuh. Pagi ini Byakta bangun agak kesiangan. Hari ini juga ia memutuskan untuk tidak pergi ke kantor. Ia ingin istirahat sejenak untuk memulihkan tenaganya. Byakta yang terkejut dan tidak paham dengan situasi yang ada, langsung memejamkan mata atas perintah Audrey yang penuh ancaman. Audrey mengambil kesempatan saat Byakta memejamkan mata untuk membenahi handuknya yang hampir jatuh tadi dan dengan cepat ingin kembali ke kamar mandi. Namun tangannya dicekal oleh Byakta dan ditarik, membuat handuk yang dikenakan Audrey terjatuh sempurna ke lantai. Membuat tubuh indah nan mungil itu terekspos jelas. "Berani sekali kau. Setelah menggodaku, kau ingin melarikan diri?" Byakta menyeringai, entah kenapa tubuhnya seperti disulap, yang tadi lesu dan lelah, kini kembali bersemangat setelah melihat penampilan Audrey yang menggoda iman siapa yang melihatnya. Tubuh mungil dengan anggota tubuh yang serba mungil punya, terlihat sangat menarik di mata Byakta. Saat pertama Byakta mengambil haknya secara paksa, ia tidak sempat menikmati tubuh indah ini dengan kedua matanya, karena saat itu dirinya sudah dikuasai api gairah yang ia sendiri tidak bisa mengendalikannya. Saya tidak menggoda Anda, Tuan. Anda yang tiba-tiba masuk saat saya akan mengambil baju tadi," sangkal Audrey tuduhan Byakta yang mengatakan ia sedang menggoda laki-laki itu. Gadis itu menarik tangannya yang digenggam Byakta, tadinya ingin kabur tanpa peduli dengan sorot mata tajam laki-laki itu. Namun sebelum Audrey bisa melarikan diri, Byakta melangkah mendekat, membuat Audrey mundur perlahan, hingga ketika Audrey sudah dekat dengan pinggir tempat tidur, Byakta mendorong kedua bahu Audrey. Membuat gadis itu jatuh telentang di atas tempat tidur, dengan cepat Byakta menindihnya. Ia selalu tidak bisa menahan diri jika bersama Audrey, entah kenapa sejak pertama kali melakukannya, Byakta selalu terbayang harus tubuh gadis itu. "Ini hukuman karena kau berani menggodaku." Byakta menyatukan bibirnya dengan milik Audrey, ia menggigit sedikit bibir mungil itu agar gadis itu membuka mulutnya. Audrey yang awalnya menolak, lama-lama hanyut juga dalam permainan Byakta yang penuh kelembutan. Ia mulai menikmati hingga gak terasa keduanya sudah tidak mengenakan apapun lagi. Setelah kegiatan panas itu, Audrey duduk di tempat tidur sudah memakai pakaiannya. Ia sedang mengutuk dirinya sendiri yang terlihat menikmati permainan itu. "Bisa-bisanya aku mengeluarkan suara menjijikkan itu." Ia memukul kepala, malu pada dirinya sendiri. Sedangkan Byakta masih di dalam kamar mandi membersihkan diri, tak henti bibirnya mengukir senyuman di bawah guyuran air shower. Wajah Audrey yang kebingungan, wajah yang panik dan wajah polos itu seperti daya tarik untuk Byakta merasa terhibur. Dadanya berdebar setiap kali melihat wajah itu, terkadang panik dan ketakutan,
terkadang kebingungan, dan yang paling sering ia lihat adalah wajah polos yang membuat dadanya berdebar setiap kali melihatnya. Ia menyudahi mandinya dan menyambar handuk. Ia berencana ingin mengajak gadis itu keluar rumah. Ia membaca di sebuah artikel bahwa ibu hamil harus bahagia, agar anak yang dikandung juga ikut bahagia. Saat keluar dari kamar mandi, ia tidak melihat Audrey di kamar, akan tetapi bajunya sudah disiapkan oleh gadis itu di tempat tidur. Ia yang tadinya membuat peraturan di dalam surat perjanjian itu, bahwa Audrey tidak boleh melayaninya, kini merasa senang saat Audrey berinisiatif menyiapkan baju untuknya. Yang membuatnya semakin senang adalah warna dan model baju yang dipilih Audrey sesuai dengan seleranya. "Apa sekarang aku sudah terlihat seperti suami?" Ia tersenyum sendiri mendengar ucapannya sendiri. Saat baju selesai mengenakan baju pilihan Audrey, ponselnya berbunyi. Ia segera melihat siapa yang menghubunginya di saat ia sedang tidak masuk kantor. "Bastian is calling." Byakta mengerutkan kening saat melihat Bastian menghubunginya. Pasti ada hal penting sehingga ia menghubunginya. Karena Bastian sangat tahu kebiasaan Byakta yang tidak ingin diganggu saat libur, kecuali kalau ada hal yang mendesak atau penting. "Ada apa?" tanya Byakta tanpa basa-basi. "Baiklah, aku tunggu di rumah," sahutnya lagi setelah mendengarkan Bastian bicara di seberang telepon. Lalu ia menutup panggilan saat mendengar pintu kamar terbuka dan mendapati Audrey yang sudah berlinang air mata. "Tuan, adik saya sedang kritis. Apa saya boleh pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya?" tanya Audrey. Ia berharap Byakta mengizinkannya pergi. Byakta memalingkan wajahnya. Ia tidak sanggup melihat air mata Audrey yang mengalir. Ia masih gengsi untuk menunjukkan perasaannya pada gadis itu. "Tidak perlu, kau harus tetap di rumah, kau sedang hamil." "Aku tidak mau mengambil resiko," jawab Byakta datar. Sekuat tenaga ia menekan hatinya agar tidak iba dengan tangisan gadis itu. Ia segera mengambil jaketnya dan bergegas untuk pergi ke rumah sakit. Sedangkan Audrey yang merasa kecewa karena tidak mendapatkan izin dari suaminya pun tak berhenti menangis. Ia sangat khawatir dengan kondisi adiknya. Ia ingin ada di sana untuk menguatkannya agar bisa bertahan sekali lagi untuk sembuh. "Aku dan Bastian yang akan pergi melihat keadaannya," timpal Byakta lagi. Ia menyambar dompet dan kunci mobilnya lalu ia segera pergi. Saat sampai di pintu, sebelum menutupnya, Byakta berbalik, "Semua akan baik-baik saja, kau bisa berdoa untuk adikmu. Itu lebih baik daripada kau pergi dan membahayakan kandunganmu. Dan juga dirimu," gumamnya dalam hati. Audrey hanya mengangguk saja. Ia tidak bisa melawan karena ini sudah perjanjian mereka dari awal. Sampai di lantai bawah, Byakta bertemu dengan Bastian yang membawa beberapa berkas di tangannya. Wajahnya menunjukkan kemarahan. Namun, Byakta tidak peduli itu. Yang akan ia lakukan saat ini adalah cepat sampai ke rumah sakit dan memastikan kalau adik iparnya baik-baik saja. "Ada yang ingin ku bahas denganmu, penting," kata Bastian. "Nanti saja, lebih baik sekarang kita ke rumah sakit," sahut Byakta dengan raut khawatir. "Tidak bisa, ini sangat penting. Jika kita tidak segera menyelesaikannya, perusahaan kita akan bangkrut dan kita jadi gembel," jelas Bastian serius. "Baiklah, sebentar saja." Byakta berjalan menuju ruang kerjanya. Bastian menjelaskan titik masalah di perusahaan mereka. Ia sudah mengerjakannya dan dia datang tinggal meminta tanda tangan Byakta saja. "Hanya tanda tangan saja, kan?" "Baiklah, ini tidak akan lama," batin Byakta. Sedangkan pihak rumah sakit terus menghubungi Bastian, namun laki-laki itu tidak menyadarinya, karena ponselnya di mode senyap. Begitu juga dengan Audrey, efek menangis dan juga tenaga yang sudah terkuras akibat kegiatan panas tadi. Audrey ketiduran, hingga tidak menyadari pihak rumah sakit yang menghubunginya, karena ponselnya dalam mode senyap sama seperti Bastian.
Tanpa sadar hampir setengah jam sudah Bastian dan Byakta sedang asik membahas beberapa hal tentang perusahaan dengan Byakta yang masih terus menandatangani beberapa berkas. Di saat sedang asik, tiba-tiba mereka mendengar suara seseorang meminta tolong. Keduanya sama-sama terdiam kala mendengar pekikan adalah suara Bibi Loren memanggil Byakta dan meminta tolong. Setelah memastikan kalau itu benar-benar suara Bibi Loren yang sedang panik meminta tolong, keduanya segera bergegas menghampiri Bibi Loren yang ternyata berada di dekat tangga. Setelah sampai di sana, langkah Byakta berhenti saat melihat Bibi Loren sedang memangku sebagian tubuh Audrey yang tidak berdaya di lantai. Tampak begitu banyak darah mengalir dari kakinya. Jantungnya berdetak kencang mendapati itu semua. Ia berdiri seperti patung menyaksikan itu semua. Masih teringat wajah sendu Audrey karena mengkhawatirkan keadaan adiknya. Dengan bahasa yang sangat lembut, gadis itu berusaha meminta izin padanya untuk pergi menjenguk adiknya. "Bay, cepat tolong. Ayo kita ke rumah sakit," sentak Bibi Loren. Membuat Byakta tersadar dan dengan cepat mengangkat tubuh Audrey. Ia tidak bisa bicara apapun saat ini, lidahnya keluh, pikirannya melayang pada kemungkinan yang paling buruk. Ia pergi bersama Bibi Loren dan juga supir. Byakta terus memeluk tubuh Audrey yang tidak berdaya, tiba-tiba rasa takut kehilangan muncul meresahkan hatinya. Rasa takut yang baru pertama kali muncul, rasa takut yang teramat sangat, rasa takut yang melebihi rasa takutnya pada trauma masa lalunya dulu. Bastian sengaja tidak ikut dengan rombongan yang membawa Audrey ke rumah sakit, karena ia menemukan ponsel Audrey yang tercampak tidak jauh dari tempat Audrey jatuh. Ia melihat layar itu yang sedang menampilkan sebuah pesan singkat dari seorang dokter yang menangani adiknya, Ryan. Ia menduga penyebab jatuhnya Audrey dari tangga adalah pesan singkat yang berisi pemberitahuan bahwa pasien yang bersama Ryan Ahmed telah meninggal dunia 15 menit yang lalu. Sial, kenapa dokter itu tidak menghubungiku? Kenapa malah menghubungi dia? Bastian segera memeriksa ponselnya yang ternyata sedang dalam mode senyap. Ia semakin mengumpat kebodohannya sendiri. Segera ia bergegas menyusul semua orang ke rumah sakit. Begitu banyak urusannya saat ini. Yang pertama ia akan memberitahu Byakta dan Bibi Loren tentang adiknya Audrey. Yang kedua ia akan menggantikan Audrey untuk proses pemakaman. Ia menekan pedal gas dan mobil pun melaju meninggalkan rumah kediaman Byakta. Tanpa ia sadari ternyata sejak kejadian tadi, seseorang mengamati dan bersorak riang. Sekarang jalannya semakin lebar untuk menjadi satu-satunya seseorang yang akan melahirkan pewaris untuk Byakta Arsena laki-laki kaya raya itu. "Kerja yang bagus," ucap Melissa kepada salah satu pelayan rumah Byakta yang membantunya menjalankan aksinya untuk mencelakai Audrey. Orang itu mengangguk tersenyum. Ia bangga telah menjalankan tugas dengan baik. Itu artinya ia akan segera mendapat bayaran sekarang juga. "Jangan lupakan bayaran saya, Nona. Kirim segera agar saya cepat pergi dari tempat ini," kata pelayan tersebut. "Tenang, kau akan mendapat hakmu sekarang juga." Melissa merogoh tasnya dan mengeluarkan ponselnya. Ia mengetikkan sesuatu di sana. "Terkirim, oke, selesai. Kau bisa menikmatinya, selamat tinggal." Sekali lagi Melissa menepuk bahu pelayan tersebut. Lalu ia pergi dari rumah Byakta. Tadinya Melissa datang hanya untuk mendekati Bibi Loren. Ia berpikir semakin akrab semakin baik untuknya menjalani hari kedepannya nanti di rumah ini. Pada saat ia baru saja memasuki pintu utama, ia melihat Audrey sedang menerima panggilan dari seseorang. Tampak wajahnya terkejut dan panik. Melissa mendengar sedikit, sepertinya seseorang sedang dalam kondisi tidak baik. Ia langsung menangkap jika itu adalah adik kesayangan yang dilindungi gadis itu dengan nyawanya. Melissa mengetahui semua itu dari seseorang yang ia sewa untuk mencari tahu tentang Audrey.
Melissa tersenyum penuh arti melihat kepanikan Audrey saat menutup panggilan dan naik ke lantai atas. Ia pasti ingin meminta izin pada Byakta untuk pergi. Sebelum ia meneruskan langkahnya untuk masuk menemui Bibi Lauren, seorang pelayan yang membuka pintu untuknya tadi lewat. Ia memanggilnya dan mengajak kerjasama untuk mencelakai Audrey dengan bayaran yang tinggi.